Jumpa kembali teman-teman dengan saya kemarin yang udah bercerita tentang ketika saya dapat penumpang hantu. Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya yang lain, yaitu pengalaman tentang saya jalan-jalan ke alam mereka. Ini terjadi secara disengaja ataupun enggak, tapi ini cerita nyata yang saya alami. Kejadiannya kurang lebih 2014-2015. Waktu itu saya habis mengantar adik saya ke Kuningan, Jawa Barat. Mengantar adik saya mondok ke Ponpes Husnul Khotimah, daerah Manis Kidul. Sepulang dari sana karena badan agak capek dari habis subuh kan dari sana sampai Mangkang itu kurang lebih jam 10-an sampai Mangkang. Kemudian karena saya punya kakak di Mangkang, saya mampir di Mangkang dengan catatan pengen istirahat kan, sekalian pengen ketemu ponakan, udah lama nggak ketemu gitu kan. Alamat rumah kakak saya di Plumbon Kidul. Kakak ipar saya namanya Robiki, dengan ya saya nginep di situ lah. Bisa dicari, bisa dikonfirmasi sendiri kepada beliau. Yang unik di sana itu ada satu sendang dulunya sebelum dibuat jalan tol. Saya pernah jalan-jalan ke sana sebelumnya waktu kelahiran ponakan saya. Pertama kali ke sendang daerah situ, saya melihat mbak-mbak pakai daster putih, tapi saya yakin itu bukan orang dan dia cuma diam saja. Akhirnya saya balik, tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Ceritanya ketika saya sampai Kuningan, saya capek banget, tiduran. Saya bilang sama kakak saya, mbak aku mau tiduran di sini gitu. Ketika saya tidur, saya dengar suara assalamualaikum. Saya terbangun, kemudian saya tanya, mbak anu tamu? Ora ahut, ora tamu. Bukan tamu, begitu kata kakak saya. Tapi saya yakin dengar suara assalamualaikum, suara cewek. Kemudian ketika saya mau rebahan, saya melihat ada cewek itu sedang duduk ongklang-ongklang di belandar rumah. Astagfirullah, saya kaget. Nopo hut, mbak Yuku bilang gitu. Mbak Yuku tanya, mbak aku tahu bro itu, aku menyebutin nama cewek, weh, mbak Yuku bilang gitu. Nah setelah lihat itu badanku hangat lah, agak demam gitu kan. Kemudian ketika kakak iparku pulang kerja kan sore, mbakku cerita sama suaminya, mas ini tadi udah seperti ini, dilihat kayak gini. Serak popo wacak yasin wong ora ganggu, begitu kata kakakku. Kemudian malamnya karena aku takut, aku, masku, mbakku sama ponakanku 2 itu tidur di satu kamar gitu kan. Ya kamarnya mbakku itu tadi kan karena emang nggak pakai ranjang ya, langsung kasur digelar gitu kan. Nah ketika tidur, aku yang awalnya di sebelah utara itu diliatin orang itu terus tadi, mbak itu tadi yang duduk di atas belandar. Aku ngomong sama masku, mas aku tau diliatin itu terus gitu. Yowes good, gue pindah. Aku disuruh pindah ke sebelah selatan. Ketika di sebelah selatan itu aku nggak bisa tidur. Habis isak tepatnya itu mbaknya itu ngawe melambaikan tangan suruh aku datang. Itu aku nggak mau. Aku kemudian cerita sama mas gitu, aku diawe gitu. Mas bilang wes pokoknya rasa digugur, rasa digubris. Mas aku kon pindah ngalor mas, kon mbak iku gitu. Aku tetap rasanya aku diawe terus, tapi masku ngotot aku nggak boleh tidur di sebelah utara itu, sebelah utara kamar gitu kan, pojok utara. Akhirnya setelah mbakku sama masku tidur, semuanya udah tidur, apa nggak betah gitu kan. Aku nggak betah, diawawi terus, merasa mengajak berinteraksi terus. Kemudian aku nekat, aku pindah ke sebelah utara. Di sebelah utara lah kejadian. Setelah itu mbaknya itu turun dari belandar, ngajak aku jalan-jalan. Alasannya pengen dikenalkan ke orang tuane itu. Oke lah, aku ikut, tapi nanti jangan ganggu aku lagi. Akhirnya entah apa yang terjadi, aku merasa di sebuah tanah lapang ada gapura gede gitu kan. Aku akhirnya ngelewati gapura itu. Setelah ngelewati gapura, aku ketemu banyak makhluk lah. Yang ku ingat itu ada satu makhluk, kepala doang, tangan langsung kaki, nggak ada badan. Tapi yang aneh dari kepala itu cuma ada mulut aja, nggak ada mata, hidung, telinga nggak ada. Mulutnya itu banyak, dan setiap mulut itu saling ngomong, saling ngoceh, saling ngobrol sendiri-sendiri. Ada yang mereka saling ngobrol, ada yang ngobrol ngomyang lah istilahnya, ngomong sendiri-sendiri.
ketemu itu. Kemudian ketemu makhluk yang kurus, tinggi, tapi rambutnya gede, rambutnya panjang gitu kan, rambutnya gurewok gede gini kan, ketemu macam-macam. Akhirnya aku diem saja gitu kan. Ketika itu ada yang ngomong, ada yang tanya, salah satu mulut dari makhluk yang tadi itu ada yang tanya sama mbak-mbak yang ngajak aku tadi, wis sopo, kowe meh kok cek ning ndi gitu, wis kowe rasa ngurusi. Mbak-mbak yang ngajak aku tadi cuma bilang gitu. Kemudian aku ngikutin mbak nih sampai melewati persawahan, mbaknya hilang. Aku bingung, aku nangis, aku nggak bisa pulang, ya Allah, aku kepiye gitu kan. Aku nggak tahu harus gimana, aku pulangnya kepiye, aku nggak tahu ini jalan ini ndi gitu. Kemudian ada yang ngejar-ngejar aku lari sampai wis aku lari kenceng itu. Yang ngejar aku itu terbang pakai jubah hitam gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya, cuma yang aku lihat kakinya itu udah tulang. Aku nangis, aku lari. Kemudian aku ketemu sama, entah itu manusia entah bukan, tapi dia ibu-ibu, kurus ibu-ibu. Kemudian yang datang aku megang aku terus ngusir yang ngejar aku tadi. Kemudian aku ditanya, kok aku iso tekan kini, aku ditanya kayak gitu, kok kamu bisa sampai sini. Kemudian aku cerita, aku tadi diajak ini gitu kan, nanti saiki kemana gitu kan, nggak tahu, pergi gitu. Lah terus kowe meh ning ndi gitu kan, aku pengen balik meneh, aku pengen pulang lagi, aku bilang gitu. Kemudian aku cuma diantar sampai gapura itu tadi, sampai gapura. Tapi ketika udah di gapura itu aku bingung, jalan di balik gapura itu ada 3 atau 4 jalan yang bercabang, aku nggak tahu jalur pulangku yang mana itu, aku nggak tahu. Aku nangis, ya Allah ini piye ya Allah gitu kan. Aku nekat tanya sama yang ada di situ, mulai segala makhluk yang ada di situ itu tak tanyain, diem semua, gak ada yang mau jawab, mereka cuekin aku wis gitu. Kemudian ketika aku tanya sama makhluk tadi yang kepala banyak mulutnya tadi, mereka masih saja ngomong sendiri. Aku nangis sampai akhirnya ada satu mulut yang berteriak, weh mandek kabeh, meneng kabeh, bilang gitu. Akhirnya semua mulut itu diem, semua mulutnya itu diem gitu. Kemudian aku ditanya nopo gitu kan, aku pengen mulih tapi gak ngerti dalane, aku gitu. Lah sengejek kowe emang embuh, sengejek kowe ning ndi? Sengejek aku ning ndi, aku jawab, aku nggak tahu yang ngajak aku kemana, nggak tahu. Kemudian si makhluk yang punya banyak mulut tadi nunjuk satu jalan, ditunjukkan satu jalan tuh, kayak kowe narik mulih ning mbekmu kayak dalane. Aku sampai terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Kemudian aku itu jalan itu, setelah aku jalan itu aku terbangun. Ternyata mbakku itu udah bacakan aku Yasin gitu. Ketika lihat aku membuka mata, mbakku itu langsung nyikep aku, ya Allah nang, alhamdulillah, bilang gitu, nangis. Mbakku nangis, aku keringat dingin semua badanku, aku sampai ambeganku menggeh lah bahasa Jawa nih, kembang kempis aku. Ya mbak lah nopo, kowe kayak mau kayak awakmu atis banget, awis biru kecu, katanya itu udah pucat banget badanku gitu kan. Sampai diwacak Yasin, mbakku takut kenapa-napa, tapi alhamdulillah aku bisa kembali lagi gitu kan. Terus masku wis kowe kandhane turu rasane kono. Kemudian aku pindah lagi gitu kan tidurnya. Nah, setelah aku pindah setengah 4 pagi itu aku sadar tuh kalau nggak salah jam 3-an. Setengah 4 pagi mbak-mbak yang ngajak aku tadi itu datang lagi. Kemudian tanya, kowe kok kurang ajar ninggalke aku gitu kan. Aku mulai piye, wis aku gak konconan karo kowe gitu. Aku bilang gitu tuh. Dan anehnya mbaknya itu perilakunya sekarang kayak anak kecil. Dia cuma jawab, aku mau dicek, karena aku mau diundang ibuku, aku diseneni ibuku, dia bilangnya gitu. Yo wes, aku nggak mau, aku pokoknya nggak mau, wes gak gelem konconan kayak kowe. Aku itulah salah satu pengalaman kapok aku, wes aku nggak tahu apa-apa diajak kemana, tapi yang aku bersyukur alhamdulillah aku bisa kembali lagi. Dan kata beberapa orang yang rodok pinter gitu kan, untung aku diwacak kayak ayat-ayat suci oleh mbakku, kalau enggak aku nggak tahu lah kayak gimana gitu katanya. Dan itu cerita saya insya Allah valid. Mbakku juga seorang hafidhoh, jadi ini cerita nyata yang gak bohong. Dan buat teman-teman, karena tadi dari video yang saya upload kemarin ada salah satu dari netizen yang komen ingin meminta bahas beberapa pesugihan lah, ya mungkin insya Allah di video selanjutnya saya akan membahas beberapa pesugihan yang ada di sekitar kita. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa komentarnya, kritik, saran, terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.